Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bita Nini Nuraini dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini aku bakal ngerjain tugas dari etika dan logika komunikasi yang sempat tertunda. Mohon maaf Bapak, tulus dari aku. Nah, jadi kita bakal ngebahas mengenai Indonesia Emas 2045. Lanjut, latar belakang menyambut Indonesia Emas 2045 ini dengan jiwa yang semangat, penuh ambisi, dan penuh harapan karena seluruh warga negara berharap kepada proyek atau program ini gitu. Namun, tidak dengan rancangannya. Terdapat banyak tantangan dan peluang dalam merancang hal tersebut. Apalagi ini proyek besarnya negara Indonesia gitu kan. Gak gampang gitu, perlu strategi yang kuat. Nah, rumusan masalahnya ini, bagaimana langkah nyata dalam membangun Indonesia Emas 2045 sebagai ahli komunikasi. Lanjut. Penjelasan. Indonesia akan mencapai masa emasnya pada 2045, tepat pada 100 tahunnya Indonesia merdeka. Nah, untuk menyambutnya, banyak hal yang harus dipersiapkan. Semua hal yang berkaitan dengan negara perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah generasi muda, hingga infrastruktur yang ada di negara ini. Nah, kenapa sih generasi muda itu sangat berperan penting bagi kemajuan negaranya karena generasi muda seperti aku dan teman-teman aku ini yang akan melanjutkan cita-citanya negara di masa yang akan datang. Aku bakal ngambil 3 kasus untuk membahas dari masalah ini gitu. Yang pertama ada yang ungkap biaya UKT-nya naik 300 hingga 500%. Bayangin seheboh apa karena masuk PTN itu udah susah. Terus habis itu kita dihadapkan dengan biaya UKT yang sangat tinggi. Bahkan salah satu rektor dari PTN di Indonesia menyarankan untuk mahasiswanya agar menggunakan pinjol untuk membayar UKT. Menurut aku sih sangat-sangat nggak banget ya. Terus kemarin juga kementerian bilang, salah satu pejabat bilang kalau misalnya kuliah itu adalah kebutuhan tersier. Dan statement tersebut kayak pro dan kontra ya teman-teman ya. Karena masa tersier gitu loh. Generasi muda tuh butuh asupan banyak edukasi gitu kan. Yang ini nih Gen Z lagi disorot banget nih katanya eh, nggak punya otak lah, kosong lah, beda lah. Pokoknya intinya negatif banget dipandangnya tuh. Nah, gimana Gen Z mau maju, mau meneruskan generasi kalau misalnya pendidikannya aja sekarang kayak gini gitu loh. UKT-nya tinggi. Kegiatan positif yang ingin mereka lakukan tuh jadi penghambat gitu. Salah satunya itu UKT. Nah, bahkan di BINUS pun yang notabene BINUS itu adalah sekolah mahal. Ada bullying dan salah satu pelaku dari bullying tersebut itu ada anak dari pejabat dan anak artis. Enggak sekali dua kali anak pejabat terlibat kasus. Yang kiri benar. Polisi ini menerima 2 laporan pelecehan siswi SMA, yang dimana siswi ini adalah perempuan, sudah pasti. Tapi di antara ketiga kasus ini tidak ada tindakan membuat pelakunya itu jerak gitu. Kemarin kan sempat dinotis nih sama Bapak Nadiem. Nah, tapi kan itu tuh enggak yang kayak respon masyarakat tuh enggak yang kayak alhamdulillah gitu. Emang ada, cuma beberapa dari mereka juga mempertanyakan kayak ini gimmick aja atau gimana sih gitu. Saking nggak percayanya warga Indonesia terhadap negaranya gitu, terhadap para pengelola negara yang membuktikan bahwa pejabatnya sendiri itu tuh SDM-nya rendah. Jadi menurut aku sih ini tuh dari SDM-nya ya, tetap dari SDM-nya gitu loh. Nah terus
Gimana sih langkah nyatanya gitu? Nah, kalau dari segi pendidikan ya, wajibnya direvisi pada kebijakan UKT. Kenapa? Karena perguruan tinggi itu harus mudah diakses dengan harga yang murah atau terjangkau. Bukan cuma perguruan tinggi aja ya, mulai dari SMP sampai perguruan tinggi, mau itu negeri atau swasta itu tuh harus bisa dijangkau dengan harga yang relatif murah banget. Apalagi negeri gitu, mau itu SD negeri, SMP negeri, perguruan tinggi negeri, itu tuh harus. Karena gimana generasinya mau maju kalau misalnya pendidikannya sendiri mahal gitu, tapi lapangan kerja minim gitu kan. Nah, yang kedua, harus adanya dorongan lembaga pendidikan untuk memperluas beasiswa atau bantuan keuangan dalam bidang pendidikan. Itu tuh sangat 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 membantu bagi orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikannya setinggi-tingginya gitu. Menurut aku, pendidikan itu tuh sangat penting. Semakin kita tinggi pendidikannya, itu tuh semakin keren gitu pemikirannya. Menurut aku ya. Terus, sediakanlah pendidikan vokasi yang memenuhi kebutuhan pasar kerja. Selain untuk pendidikan, aku juga ada langkah nyata untuk para generasi muda. Kayak menanamkan kembali literasinya, terus mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Selanjutnya, jangan lupa untuk memperbanyak program pengembangan minat dan bakat di luar sekolah. Nah, untuk media massa, karena banyaknya program-program yang tidak bermutu seperti tayangan gosip kayak brownies, terus apa tuh, obrolan selebriti, apa sih nggak penting, nggak ada edukasinya, kasihan anak-anak yang nonton juga jadi anak-anak tuh dewasa sebelum waktunya gitu. Contohnya kayak sekarang, anak SD pacaran. Mendorong agar para media massa menyajikan konten-konten yang edukatif dan menginspirasi, terutama bagi kalangan generasi muda. Bahkan sekarang, anak-anak atau orang dewasa yang seumuran sama aku, itu tuh udah jarang, bahkan nggak pernah menonton TV. Karena saking membosankannya acara TV sekarang gitu. Nah, seharusnya menurut aku tuh channel-channel ini tuh bermitra dengan media dalam mengembangkan program-program edukasi yang menarik. Jadi kreatifnya tuh bukan di bidang bagaimana menyampaikan gosip agar keterima di seluruh kalangan masyarakat, tapi menyajikan program yang lebih yang lebih menarik gitu, dan tidak membosankan. Generasi muda tuh lebih bagus lagi gitu dengan disediakannya program-program yang memang lebih edukatif, lebih bagus gitu. Karena generasi muda itu lebih membutuhkan edukasi dibanding obrolan gosip. Nah, kesimpulannya adalah Indonesia Emas 2045 ini akan sangat dinantikan oleh banyak warga yang berharap kelayakan atas semuanya. Bukan cuma kemajuan yang hanya ada di kota, namun kabupatennya terbengkalai gitu kan. Hanya memperhatikan kotanya saja. Mulailah dari diri sendiri. Indonesia membutuhkan sosok emas yang ada dalam diri kamu. Selain untuk negara, diri yang berkualitas itu menjadikan pandangan orang terhadap diri kita tuh, wah keren nih, pemikirannya lebih maju. Itu tuh kayak dicap keren sama orang lain. Emang kamu nggak mau dicap keren sama orang lain? Nah, terus negara sangat bertumpu pada generasi muda yang akan melanjutkan cita-citanya. Sekian dari Bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.